Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ikramullah dengan NIM 2023 11179. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang telah saya buat untuk menyelesaikan tugas individu 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas individu dari mata kuliah Manajemen Teknik. Di sini saya akan membahas yaitu operasionalisasi dalam manajemen teknik. Yang akan pertama saya bahas yaitu pengertian operasionalisasi. Operasionalisasi adalah proses mengubah konsep abstrak menjadi fenomena yang dapat diukur dan diamati. Operasionalisasi sendiri penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk mendefinisikan dan mengukur variabel dengan jelas, mengurangi bias dan subjektivitas dalam penelitian, menguji hipotesis dengan lebih akurat, memastikan temuan penelitian dapat diandalkan dan valid. Lalu selanjutnya yaitu fungsi operasionalisasi. Operasionalisasi memiliki beberapa fungsi penting dalam manajemen, terutama dalam penerapan strategi dan pencapaian tujuan organisasi. Beberapa fungsi utama operasionalisasi yaitu berfungsi untuk mengubah rencana strategi organisasi menjadi tindakan nyata melalui prosedur, proses, dan kebijakan yang jelas. Lalu, memastikan bahwa sumber daya seperti manusia, material, dan teknologi digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian, membantu meningkatkan efisiensi proses melalui standarisasi prosedur dan pengelolaan yang terstruktur. Kemudian, kita akan membahas pentingnya organisasi. Pentingnya organisasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Operasionalisasi berfungsi menerjemahkan rencana ke dalam tindakan konkret yang dapat dijalankan. Ini membantu menjembatani gap antara perencanaan dan pelaksanaan, memastikan bahwa strategi yang direncanakan dapat diimplementasikan secara efektif. Tanpa operasionalisasi, strategi yang direncanakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak bermakna. Lalu kita memastikan efektivitas strategi. Operasionalisasi membantu dalam menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam strategi. Ini memastikan bahwa strategi tidak hanya di atas kertas, tapi juga dapat diimplementasikan dengan tepat dan mencapai hasil yang diinginkan. Tanpa operasionalisasi yang tepat, strategi yang hebat pun dapat gagal karena tidak ada panduan yang jelas untuk mengimplementasikannya. Selanjutnya, bagian 3, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalisasi. Operasionalisasi membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana. Ini membantu mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan mencapai hasil yang lebih baik. Dengan biaya yang lebih rendah, tanpa operasionalisasi, organisasi dapat membuang waktu, tenaga, dan uang karena kurangnya fokus dan kejelasan dalam pelaksanaan. Lalu yang keempat yaitu mengurangi risiko dan ketidakpastian. Operasionalisasi melibatkan analisis risiko, identifikasi potensi masalah, dan perumusan solusi. Ini membantu mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam pelaksanaan, sehingga organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi. Tanpa operasionalisasi, organisasi dapat menghadapi banyak kejutan dan masalah yang tidak terduga, yang dapat menghambat kemajuan bahkan membahayakan proyek.
Selanjutnya yaitu tahapan operasionalisasi. Tahapan operasionalisasi yaitu yang pertama, identifikasi aktivitas. Tahapan awal melibatkan analisis mendalam terhadap strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Identifikasi tujuan utama, sasaran, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berdasarkan analisis strategi dan rencana, identifikasi aktivitas-aktivitas spesifik yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Aktivitas ini harus terukur dan realistis serta terhubung dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian buat daftar aktivitas terstruktur. Kemudian buat daftar aktivitas terstruktur dan terperinci. Setiap aktivitas harus memiliki deskripsi yang jelas, timeline, dan penanggung jawab yang jelas. Lalu alokasi sumber daya. Identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk setiap aktivitas, seperti tenaga kerja, peralatan, bahan baku, dan dana. Lalu rencanakan bagaimana sumber daya akan dialokasikan dan dikelola secara efektif. Pastikan sumber daya yang tersedia cukup untuk mendukung pelaksanaan semua aktivitas. Jika sumber daya terbatas, tentukan prioritas untuk mengalokasikan sumber daya ke aktivitas yang paling penting dan strategis. Lalu yang ketiga yaitu penjadwalan dan pengaturan. Tentukan timeline untuk tiap aktivitas, termasuk tanggal mulai dan selesai. Buat jadwal pelaksanaan yang terstruktur, mempertimbangkan ketergantungan antar aktivitas. Gunakan diagram Gantt untuk memvisualisasikan jadwal pelaksanaan dan memudahkan dalam memantau kemajuan. Lalu selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan evaluasi pelaksanaan tiap aktivitas secara berkala. Gunakan data dan informasi yang relevan untuk mengukur kinerja dan kemajuan. Evaluasi efektivitas setiap aktivitas, baik secara individual maupun keseluruhan. Identifikasi hal-hal yang berjalan dengan baik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Lalu analisis penyimpangan dari rencana awal dan identifikasi penyebabnya. Tentukan tindakan korektif yang perlu dilakukan untuk mengatasi penyimpangan. Lalu yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, lakukan penyesuaian terhadap rencana dan tindakan diperlukan. Identifikasi area yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Terapkan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan proses operasional. Lalu terapkan best practice dan pembelajaran dari pengalaman untuk meningkatkan proses operasional. Dengan mengikuti tahapan operasionalisasi ini, organisasi dapat memastikan bahwa strategi dan perencanaan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Proses ini membantu dalam mengelola sumber daya, meminimalisir risiko, dan meningkatkan akuntabilitas, dan mencapai hasil yang diinginkan. Lalu di sini kita akan membahas kasus operasionalisasi dalam perusahaan. Pemerintah Singapura telah membahas kasus operasionalisasi dalam perusahaan, negara, atau yayasan. Di sini yang pertama yaitu pemerintah Singapura telah mengimplementasikan proses Smart City sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya dan meningkatkan efisiensi operasional kota. Proyek ini melibatkan penggunaan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, Big Data, dan sistem manajemen berbasis cloud untuk mengelola sumber daya kota, termasuk lalu lintas, energi, dan infrastruktur publik. Langkah-langkah operasionalisasi yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur. Singapura memulai proyek Smart City dengan pembangunan infrastruktur teknologi yang kuat. Ini mencakup pemasangan sensor pintar di berbagai area kota, seperti jalan, gedung, dan fasilitas umum. Sensor ini berfungsi untuk mengumpulkan data tentang lalu lintas, kualitas udara, konsumsi energi, dan penggunaan air. Infrastruktur teknologi menjadi fondasi bagi pengelolaan kota yang lebih cerdas dan efisien. Lalu, pengalokasian sumber daya. Untuk menjalankan proyek Smart City, pemerintah Singapura melakukan pengalokasian sumber daya, baik itu tenaga kerja, dana, maupun teknologi. Pemerintah melatih tenaga kerja di sektor publik
dan swasta agar dapat mengoperasikan sistem berbasis teknologi seperti sensor IoT dan sistem manajemen cloud. Selain itu, anggaran besar dialokasikan untuk mengembangkan platform teknologi dan memperbaiki infrastruktur transportasi, energi, dan komunikasi. Lalu yang ketiga yaitu dengan sensor dan teknologi yang terpasang di seluruh kota, pemerintah Singapura melakukan pemantauan kondisi kota secara real time. Data yang dikumpulkan oleh sensor IoT diolah melalui sistem berbasis cloud untuk memantau berbagai aspek seperti arus lalu lintas, penggunaan listrik, dan kondisi lingkungan. Pemantauan ini memungkinkan pemerintah untuk segera merespon permasalahan yang muncul, seperti kemacetan lalu lintas atau kelebihan beban jaringan listrik. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi hasil operasionalisasi dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan. Pemerintah menggunakan data tersebut untuk menilai kinerja kota dan mengidentifikasi area yang diperlukan untuk perbaikan dan pengoptimalan. Berdasarkan data tersebut, mereka melakukan penyesuaian kebijakan atau program yang lebih tepat sasaran. Misalnya seperti evaluasi lalu lintas memungkinkan penerapan strategi pengelolaan lalu lintas yang lebih efisien, seperti pengaturan ulang lampu lalu lintas atau perubahan rute. Hasil yang didapat yaitu pengurangan kemacetan lalu lintas. Implementasi sistem manajemen lalu lintas pintar berhasil mengurangi kemacetan hingga 20%. Sensor lalu lintas dan pemantauan real-time memungkinkan penyesuaian rute secara dinamis dan cepat untuk mengurangi kepadatan di jalan-jalan utama. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi energi. Dengan sensor pintar yang mengelola konsumsi energi di berbagai gedung dan fasilitas umum, Singapura berhasil mengurangi penggunaan energi hingga 25%. Misalnya penerangan jalan raya yang otomatis menyesuaikan tingkat pencahayaan berdasarkan kebutuhan, serta optimalisasi sistem pendingin ruangan di gedung-gedung publik. Yang ketiga yaitu peningkatan pelayanan publik. Penggunaan teknologi juga mempermudah interaksi antar pemerintah dan warga. Misalnya aplikasi layanan publik berbasis IoT memungkinkan warga untuk melaporkan masalah seperti lampu jalan yang rusak atau kondisi jalan yang buruk secara langsung, hingga pemerintah dapat menanggapinya lebih cepat. Kesimpulan dari kasus ini yaitu operasionalisasi Smart City di Singapura adalah contoh bagaimana teknologi canggih dapat diintegrasikan ke dalam pengelolaan sebuah kota untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup. Melalui pengembangan infrastruktur yang kuat, alokasi sumber daya yang tepat, monitoring yang berkelanjutan, Singapura berhasil meningkatkan efektivitas operasional dalam berbagai sektor seperti transportasi dan energi. Evaluasi berkala berdasarkan data real-time juga memungkinkan perbaikan berkelanjutan dan respon yang lebih cepat terhadap tantangan di lapangan. Baiklah, itu saja presentasi PPT dari saya. Saya izin mundur diri. Saya Muhammad Ikramullah 2023 11179. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.